Ada pria yang tidak mengucapkan "aku mencintaimu", tetapi menunjukkannya. Pria yang tidak berani mengakui apa yang mereka rasakan, namun tindakan mereka mengkhianati mereka. Mengapa ini terjadi? Mengapa seseorang bisa jatuh cinta begitu dalam dan bahkan tidak menyadarinya? Untuk menjawab ini, kita harus melampaui apa yang terlihat jelas. Dan disitulah Carl Jung masuk. Jung mengajarkan bahwa sebagian besar keputusan emosional kita tidak berasal dari pemikiran rasional, tetapi dari ketidaksadaran. Bagian pikiran yang dalam ini menyimpan trauma, keinginan, ketakutan, dan arketip, dan itu memandu banyak perilaku kita tanpa kita sadari. Ketika seorang pria jatuh cinta, dia tidak selalu mengakuinya segera, terutama jika dia dibesarkan untuk menekan emosinya, untuk menunjukkan kekuatan, atau untuk menghindari kerentanan. Dalam konteks itu, ketidaksadaran bertindak lebih dulu melalui isyarat, keheningan, kontradiksi, atau tindakan yang tampak acak, tetapi sebenarnya merupakan tanda dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Bagaimana cinta tersembunyi ini bermanifestasi? Jung berbicara tentang anima sebagai archetype feminin dalam ketidaksadaran pria. Ini adalah sisi emosional, intuitif, dan empatik. Ketika seorang pria jatuh cinta, animanya terbangun dan energi batin ini mulai terhubung dengan wanita yang dicintainya, bahkan jika dia tidak menyadarinya secara sadar. Proses ini menghasilkan serangkaian perilaku yang jika Anda perhatikan, Anda bisa menyadarinya. Anda tidak perlu dia mengatakannya dengan kata-kata. Tubuh berbicara. Jiwa berteriak, kami mengundang Anda untuk mengamati hal-hal berikut. Ketika seorang pria sedang jatuh cinta dan tidak mengetahuinya, dia melakukan hal-hal yang tampak kecil tetapi bermakna besar. Tindakan yang merusak rutinitasnya, yang membuatnya tidak seimbang, bahkan membuatnya tidak nyaman. Dan semua itu karena satu alasan, Anda berada dalam ketidaksadaran emosionalnya. Dalam psikologi Jungian, kita memproyeksikan kepada orang lain apa yang kurang dari kita, apa yang menarik bagi kita, atau apa yang melukai kita. Seorang pria yang jatuh cinta sering memproyeksikan kepada seorang wanita kualitas-kualitas yang dia kagumi, idealiskan, atau rindukan dalam dirinya sendiri. Dia memperhatikan Anda, mendengarkan Anda, mengikuti Anda, dan seringkali bahkan tidak tahu mengapa dia begitu peduli. Itu tidak rasional, itu tidak logis, itu mendalam. Dia mungkin bahkan merasa takut dengan apa yang dia rasakan. Dia mungkin menjauh, bingung, berperilaku kontradiktif. Tetapi jika Anda belajar melihat tanda-tanda ini, Anda akan menyadari bahwa jiwanya sudah mendekat kepada Anda, bahkan jika pikirannya masih menolak. Banyak pria dibesarkan untuk menjadi kuat, untuk tidak menunjukkan perasaan, untuk tidak jatuh cinta terlalu dalam. Ini menciptakan hambatan emosional yang bertindak seperti filter. Cinta kemudian tidak datang sebagai pengakuan langsung, tetapi sebagai arus bawah tanah yang diekspresikan melalui tindakan yang tidak disengaja. Dan inilah yang menarik. Tindakan-tindakan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pesan di jam yang aneh, tatapan yang lama, kenangan yang dia sebutkan tanpa Anda memulainya, kebutuhan tiba-tiba untuk membantu Anda, melindungi Anda, atau bahkan berdebat dengan Anda. Semua ini adalah bagian dari bahasa cinta yang tidak disadari. Carl Jung berkata bahwa seseorang menjadi utuh ketika mereka mengakui semua bagian mereka, rasional, emosional, dan naluriah. Seorang pria yang mulai jatuh cinta tanpa mengetahuinya sedang dalam proses itu. Ketidaksadarannya sudah tahu, tubuhnya sudah merasakannya. Tetapi pikirannya masih butuh waktu untuk menerimanya. Apa yang dapat Anda lakukan bukanlah memaksakan apapun, tetapi mengamati, baca yang tersirat, dengarkan di luar yang terucap, karena disitulah kebenaran jiwa hidup. Di bagian selanjutnya, kita akan mendalami tanda nyata pertama. Ketika dia menjauh, tetapi tidak bisa melepaskan Anda.
Pola yang sangat umum pada pria yang sangat mencintai tetapi terblokir secara emosional. Salah satu tanda yang paling membingungkan namun mengungkapkan bahwa seorang pria tanpa sadar sedang jatuh cinta adalah maju mundurnya emosi ini. Dia menjauh, tetapi kemudian kembali. Dia bilang, dia butuh ruang, tetapi tidak bisa menahan diri untuk menghubungi Anda. Dia mencoba menetapkan batasan, tetapi melanggar aturannya sendiri ketika dia merasa Anda mungkin benar-benar pergi. Pola ini tidak acak dan belum tentu manipulasi. Seringkali itu adalah cerminan yang jelas dari perjuangan internal antara ketidaksadaran dan pikiran rasional. Ketika seorang pria merasakan sesuatu yang dalam, tetapi belum secara sadar mengakuinya, dualitas muncul yang memecah belahnya. Di satu sisi, ketidaksadarannya terhubung dengan animanya. Sisi emosionalnya menariknya ke arah Anda. Menggerakkannya, menariknya, membuatnya memikirkan Anda pada saat-saat yang tidak terduga. Di sisi lain, ego rasionalnya mencoba mempertahankan kendali untuk melindungi dirinya dari rasa sakit guna, menghindari menyerah pada apa yang dia anggap sebagai ancaman terhadap stabilitasnya. Konflik internal ini menciptakan perilaku yang tidak menentu. Suatu hari dia tampak sepenuhnya tersedia, lembut, hadir, dan hari berikutnya jauh, dingin, menghindar. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, dia tidak bisa mempertahankan jarak itu lama-lama. Bagaimana jika dia tidak bermain-main dengan Anda? Banyak wanita menafsirkan ini sebagai permainan manipulasi. Dan, ya, beberapa pria bermain-main, tetapi yang lain hanya bingung, takut, atau tidak dewasa secara emosional, dan mereka tidak tahu bagaimana menghadapi apa yang mereka rasakan. Carl Jung berkata, apa yang tidak disadari akan bermanifestasi dalam hidup Anda sebagai nasib. Dalam hal ini, apa yang tidak dia kenali sebagai cinta, akhirnya mengekspresikan dirinya melalui perilaku kontradiktif yang memengaruhi hubungan tanpa dia tahu alasannya. Itulah sebabnya dia pergi, tetapi tidak bisa melepaskan. Itulah sebabnya dia diam, tetapi kemudian menulis kepada Anda. Itulah sebabnya dia menghindari komitmen, tetapi cemburu jika dia melihat Anda dengan orang lain. Mengapa begitu sulit baginya untuk tinggal? Ada gagasan yang sangat menakuti banyak pria. Kehilangan diri mereka dalam diri seorang wanita, bukan karena mereka tidak ingin mencintai, tetapi karena mereka tidak pernah belajar bagaimana tetap setia pada diri mereka sendiri saat mencintai. Ketakutan itu membawa mereka untuk menciptakan jarak guna menegaskan kembali otonomi mereka. Tetapi ketika cintanya nyata, ketidaksadaran tidak bekerja sama dengan pelarian itu. Mbak itu terus menariknya kembali, terus menghubungkannya secara emosional, bahkan ketika dia mencoba menutup ikatan itu. Jung menjelaskan bahwa jiwa mencari keutuhan dan cinta adalah salah satu cara paling kuat hal itu terjadi. Ketika dia mendorong Anda menjauh, seringkali itu karena dia merasa dia memberi Anda lebih banyak kekuatan daripada yang dia mengerti, dan itu membuatnya merasa rentan. Apa yang bisa Anda lakukan? Pertama, jangan tersinggung. Seringkali masalahnya bukan Anda, tetapi hubungannya dengan emosinya sendiri. Kedua, jangan mencoba meyakinkannya. Sisi rasionalnya hanya akan membela diri lebih banyak jika merasa tertekan. Dan ketiga, amati jika setiap penjarakan diikuti oleh kembalinya dia. Jika setiap keheningan mengarah pada kemunculan kembali yang penuh dengan emosi tersembunyi. Jika jelas bahwa dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan, maka ada sesuatu yang lebih dalam daripada ketertarikan yang dangkal. Ada koneksi ketidaksadaran yang aktif. Ini bukan tentang membenarkan, ini tentang memahami dan memutuskan. Apakah Anda bersedia bersama seseorang yang masih belajar cara mencintai? Di bagian selanjutnya, kita akan mengeksplorasi tanda kedua. Dia melindungi Anda, bahkan ketika Anda tidak memintanya.
Salah satu cara paling murni dan mendasar di mana cinta yang tidak disadari bermanifestasi ketika seorang pria jatuh cinta. Bahkan jika dia belum menyadarinya, ada kekuatan di dalam dirinya yang secara naluriah mengaktifkan dorongan untuk melindungi Anda. Bukan harus dengan gerakan heroik yang besar, tetapi melalui tindakan kecil sehari-hari, memberitahu Anda jika Anda terlambat, menawarkan jaketnya tanpa Anda minta. Memperhatikan lingkungan Anda ketika Anda keluar bersama, merawat Anda bahkan ketika Anda pikir itu tidak perlu. Dan seringkali dia bahkan tidak akan mengerti mengapa dia melakukannya. Carl Jung berbicara tentang archetype, pola universal yang hidup dalam ketidaksadaran kolektif. Salah satunya adalah sang penjaga, sang pelindung. Archetype ini bukan hanya fisik. Ini bukan tentang kekuatan otot, tetapi simbolis untuk melindungi apa yang sangat dihargai seseorang. Ketika seorang pria mulai terhubung dengan animanya, arketipe feminin dalam jiwanya, penjaga ini juga terbangun. Dan jika Anda adalah sosok yang terhubung dengan sisi emosionalnya, sangat mungkin naluri alaminya adalah merawat Anda, melindungi Anda, mengantisipasi kebutuhan Anda, dan dia akan melakukan ini tanpa Anda harus menuntut atau meminta apapun. Bagaimana perlindungan tidak sadar ini bermanifestasi? Itu tidak selalu jelas. Kadang-kadang muncul sebagai kekhawatiran, seperti saya hanya mengirim pesan untuk melihat apakah Anda sampai di rumah dengan selamat, atau saya tidak suka Anda keluar sendirian di malam hari di daerah itu. Mungkin tampak berlebihan atau tidak perlu, tetapi itu adalah ketidaksadarannya yang berbicara. Itu adalah cerminan dari ikatan emosional yang masih belum bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Di lain waktu, perlindungan ini datang sebagai isyarat diam. Dia pergi dengan Anda, bahkan ketika dia tidak ingin, hanya agar Anda tidak pergi sendirian. Dia mengubah rencana untuk Anda tanpa menampilkannya sebagai pengorbanan. Dia tetap waspada jika seseorang membuat Anda tidak nyaman atau menyakiti perasaan Anda. Dia bereaksi secara emosional jika dia merasakan Anda telah terluka. Jenis tindakan ini mengungkapkan hubungan yang dalam. Kesejahteraan Anda lebih penting baginya daripada yang berani dia akui. Psikologi Jungian memberitahu kita bahwa seringkali kita bertindak dari bagian diri kita yang belum kita pahami. Dalam kasus cinta, ini sangat jelas. Anda mungkin merasakan kebutuhan yang kuat untuk merawat, melindungi, atau hadir untuk seseorang tanpa penjelasan logis. Ketika dia bertindak sebagai tempat perlindungan Anda, sebagai keamanan emosional dan fisik Anda, bahkan tanpa hubungan formal atau pernyataan cinta yang jelas, itu adalah ketidaksadarannya yang membimbingnya. Dan bagian paling kuat dari ini adalah bahwa perlindungan itu tidak datang dari kewajiban, tetapi dari keinginan yang tulus. Meskipun demikian, penting untuk menarik perbedaan yang jelas. Melindungi bukanlah mengendalikan. Jika isyarat itu datang dengan kecemburuan yang berlebihan, tuntutan, ketidakpercayaan, atau kondisi yang membatasi kebebasan Anda, maka kita tidak lagi berbicara tentang cinta yang tidak disadari. Kita berbicara tentang kontrol emosional yang disamarkan sebagai kepedulian. Cinta sejati tidak membatasi. Itu mendukung, melindungi, dan menguatkan. Dan seorang pria yang mencintai Anda, bahkan jika dia belum mengatakannya, akan bertindak dari tempat itu. Bukan karena dia pikir dia harus, tetapi karena jiwanya sudah melihat Anda sebagai sesuatu yang ingin dia jaga, agar tetap aman dan dekat. Dalam tulisan Jung, anima bertindak sebagai jembatan antara dunia emosional pria dan dunia rasionalnya. Jika Anda membangkitkan jembatan itu dalam dirinya, jika jiwanya mengasosiasikan Anda dengan energi feminin arketip itu, maka dia secara tidak sadar akan melihat Anda sebagai seseorang untuk dilindungi, dihormati, dan dirawat. Dan bahkan jika dia tidak pernah berkata,
Aku mencintaimu. Caranya menunjukkannya akan terjalin dalam tindakannya, dalam keheningan yang penuh dengan kehadiran. Dalam kebutuhannya agar Anda baik-baik saja, bahkan jika dia hancur di dalam. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas tanda ketiga. Dia mengingat hal-hal tentang Anda yang bahkan Anda lupakan. Petunjuk kunci bahwa tanpa menyadarinya, dia sudah membawa Anda jauh di dalam dirinya. Salah satu tanda terdalam dan paling sering diabaikan bahwa seorang pria sedang jatuh cinta tanpa mengetahuinya adalah kemampuannya untuk mengingat hal-hal yang Anda sendiri sudah lupa. Fakta-fakta kecil, frasa, isyarat, situasi, detail yang tampak tidak penting bagi Anda tetapi melekat padanya. Dan tahukah Anda mengapa? Karena ketika jiwa terhubung, pikiran menyimpan tanpa usaha. Dalam psikologi Carl Jung, ketidaksadaran tidak hanya menyimpan trauma atau keinginan yang ditekan. Itu juga menyimpan koneksi emosional dan koneksi itu sering bermanifestasi dalam bentuk ingatan. Tetapi bukan sembarang ingatan yang menyentuh jiwa. Ketika seorang pria mengingat hal-hal tentang Anda, nama nenek Anda, bagaimana Anda minum kopi, lagu yang Anda sebutkan sekali saja, itu bukan karena dia memiliki ingatan yang luar biasa. Itu karena segala sesuatu yang datang dari Anda melewati filter khusus dalam jiwanya yang memberikan prioritas pada apa yang benar-benar penting. Dia tidak perlu mencoba atau mencatatnya. Anda sudah berlabuh di dunia batinnya, bahkan jika dia belum menyadarinya. Jenis detail apa yang menjadi tanda? Perhatikan ini. Dia mengingat tanggal pasti ketika Anda berbicara tentang sesuatu yang menyakitkan. Dia mengungkit frasa yang Anda katakan berminggu-minggu yang lalu, seolah-olah itu baru saja terjadi. Dia tahu parfum apa yang Anda gunakan, bahkan jika Anda tidak pernah memberitahunya. Dia memperhatikan perubahan dalam cara Anda berbicara, berpakaian, atau terlihat. Dia menunjukkan minat pada orang atau situasi yang hanya Anda sebutkan sekali. Tidak ada yang acak. Itu adalah tanda bahwa dia telah hadir secara emosional, bahkan di saat-saat ketika dia tampak terganggu. Ketidaksadarannya sepenuhnya terhubung dengan Anda. Dan bagian yang paling mencolok, seringkali dia bahkan tidak tahu mengapa dia mengingat semuanya. Dia hanya tahu bahwa dia mengingatnya. Jung berbicara tentang pentingnya emosi sebagai jangkar bagi jiwa. Apa yang menyentuh kita secara emosional terukir lebih dalam daripada apa yang hanya kita pikirkan. Ketika Anda menyentuh sesuatu dalam dirinya, luka, nostalgia, harapan, itu menjadi tanda emosional. Dan dari sana segala sesuatu yang berhubungan dengan Anda menjadi bermakna baginya, bahkan jika dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Itulah sebabnya ketika seorang pria tanpa sadar jatuh cinta, radar emosionalnya mulai mendaftarkan segala sesuatu tentang Anda, seolah-olah sebagian dari dirinya sudah tahu Anda adalah bagian dari ceritanya. Bagaimana Anda mengingat itu? Pertanyaan yang mengungkapkan, jika Anda pernah bertanya kepadanya dan dia menjawab, "Saya tidak tahu, saya hanya ingat." Perhatikan. Ketidaksadarannya sudah melakukan pekerjaan itu. Dia sudah membawa Anda di dalam. Yang paling menarik adalah bahwa sementara sisi rasionalnya berjuang dengan ketakutan, ego, atau kebingungan, ketidaksadarannya terus menciptakan cerita dengan Anda. Dan satu cara untuk mengetahui ini adalah ketika dia mengingat hal-hal tentang Anda, bahkan lebih dari Anda sendiri. Carl Jung berkata, jiwa mengikuti garis waktu yang berbeda dari pikiran. Jiwa merasakan, terhubung, mengingat, sementara pikiran mencari kendali, logika, dan keamanan. Jadi jangan bingung jika dia tampak dingin kadang-kadang, tetapi kemudian mengingat persis bagaimana perasaan Anda pada hari yang suram itu. Jangan menganggap dia tidak peduli jika dia tidak berkata, "Aku merindukanmu," tetapi muncul dengan buku yang Anda sebutkan sekali saja.
Jangan meremehkan ingatan hati. Jiwa tidak melupakan apa yang benar-benar menyentuh intinya. Di bagian selanjutnya, kita akan menganalisis tanda keempat. Dia menjadi gugup saat Anda ada di dekatnya, tetapi tidak tahu mengapa. Bahasa tubuh adalah pengakuan jiwa. Ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan oleh tubuh. Bahkan ketika pikiran belum memproses perasaannya. Dan jika seorang pria jatuh cinta, bahkan jika dia belum mengakuinya, tubuhnya akan berbicara untuknya. Faktanya, tubuhnya akan berbicara banyak. Salah satu tanda paling otentik adalah ini. Ketika Anda berada di dekatnya, dia berubah. Dia menjadi gugup, menatap Anda terlalu banyak, atau menghindari tatapan Anda sepenuhnya. Dia menyentuh wajahnya, menyilangkan dan melepaskan silangan tangannya, menertawakan hal-hal yang tidak terlalu lucu, berbicara terlalu cepat, atau tiba-tiba terdiam. Seluruh sistemnya terguncang, bahkan jika dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Mengapa tubuh bereaksi seperti ini? Karena tubuh merespons ketidaksadaran. Carl Jung mengatakan bahwa energi psikis yang ditekan atau tidak dikenali bermanifestasi melalui perilaku fisik. Dengan kata lain, apa yang tidak bisa Anda katakan, Anda ungkapkan melalui isyarat, gerakan, ketegangan. Ketika seorang pria belum menerima bahwa dia merasakan sesuatu yang kuat untuk Anda, tetapi jiwanya sudah tahu, tubuhnya terjebak di antara dua dorongan untuk mendekat dan melarikan diri. Dan itu menciptakan kecemasan, kecanggungan, ketidaknyamanan. Bukan dengan Anda, tetapi dengan apa yang dia rasakan sendiri. Dan seringkali seorang pria dalam situasi ini tidak mengerti mengapa dia merasa aneh di sekitar Anda, mengapa dia tegang ketika Anda mendekat, mengapa dia menjadi lebih serius atau terlalu banyak bercanda. Itu bukan strategi. Itu adalah pertahanan paksa ego terhadap emosi yang belum bisa dia proses. Ingat, cinta sejati melibatkan kerentanan. Dan jika dia telah belajar untuk melindungi dirinya dari rasa sakit, cinta melucutinya. Itulah sebabnya ketika Anda berada di dekatnya, ada kejutan emosional. Jantungnya berdetak lebih cepat, bahkan jika dia tidak mengatakannya. Dia menjadi lebih perhatian atau lebih gelisah. Dia kehilangan kendali atas reaksi biasanya, membuat komentar yang canggung, mengontradiksi dirinya sendiri, mengekspos dirinya sendiri. Dan semua ini terjadi karena jiwanya mendorongnya ke arah sesuatu yang pikirannya masih takut untuk menerimanya. Anda bisa memperhatikan hal-hal yang dia sendiri tidak sadari. Nada suaranya berubah di sekitar Anda. Dia secara tidak sadar memperbaiki penampilannya ketika dia melihat Anda. Dia menjadi lebih serius atau lebih hiperaktif. Dia mencoba mengisi keheningan atau menghilang ke dalamnya. Dia menunjukkan tanda-tanda kecil kegelisahan fisik, menggerakkan jari-jarinya, menyentuh lehernya, melihat ke bawah. Itu bukan rasa takut pada Anda. Itu rasa takut akan apa yang Anda buat dia rasakan. Jung berbicara tentang bayangan, bagian dari kita yang menyimpan apa yang tidak diterima, ditekan dan tidak diketahui. Pada banyak pria, kapasitas untuk mencintai terletak dalam bayangan karena mereka telah belajar bahwa merasa secara mendalam itu berbahaya, tidak jantan atau ancaman bagi stabilitas mereka. Ketika seorang wanita membangkitkan bagian yang tidak aktif itu, pria itu tidak tahu bagaimana harus bereaksi dan tubuhnya mengkhianatinya. Jiwanya sudah bangun, bahkan jika dia masih mencoba untuk tetap tidur. Itulah sebabnya dia menjadi gugup, bukan karena rasa tidak aman, tetapi karena kedalaman. Bukan karena dia tidak menyukai Anda, tetapi karena Anda sudah terlalu berarti. Di bagian selanjutnya, kita akan mengeksplorasi tanda keenam dan terakhir. Dia cemburu, tetapi tidak mau mengakuinya. Reaksi tidak sadar yang mengungkapkan apa yang disangkal egonya. Kecemburuan mengungkapkan sesuatu sebelum kata-kata melakukannya.
keinginan untuk eksklusivitas emosional. Dan ketika seorang pria jatuh cinta, bahkan jika dia tidak menyadarinya atau menolak untuk menerimanya, tubuhnya, isyaratnya, dan keheningannya mengungkapkan sesuatu yang tidak pernah diungkapkan kata-katanya. Dia ingin Anda menjadi miliknya. Kita tidak berbicara tentang kecemburuan yang beracun, posesif, atau agresif. Kita berbicara tentang reaksi tiba-tiba, tidak disengaja. Hampir seperti anak kecil yang muncul ketika pria lain memberi Anda perhatian, atau ketika Anda memberikannya kepada orang lain. Dan itu adalah jenis kecemburuan yang tidak diucapkan, tetapi dirasakan di udara. Carl Jung mengajarkan bahwa ketidaksadaran mengungkapkan apa yang pikiran sadar terlalu takut untuk dihadapi. Ketika seorang pria merasa cemburu tetapi tidak mengakuinya kepada Anda atau dirinya sendiri, dia menunjukkan bahwa sebagian dari jiwanya telah memilih Anda, bahkan jika pikirannya masih dalam penyangkalan. Dan dalam perjuangan internal itu, hasilnya selalu terlihat. Dia tiba-tiba menjadi dingin, mengubah ekspresinya tanpa alasan yang jelas, membuat lelucon sarkastik tentang situasi itu, menjauh, dan kemudian kembali mengajukan pertanyaan tidak langsung dengan nada santai. Apa yang terjadi bukanlah hal yang dangkal. Anda menyentuh bagian yang sangat intim dari jiwanya. Ketika seorang pria tidak menerima bahwa dia jatuh cinta, dia membangun pertahanan internal untuk membenarkan apa yang dia rasakan. Saya tidak peduli. Dia hanya teman. Dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Tetapi jika Anda mendekati orang lain, jika orang lain membuat Anda tertawa, jika orang lain menunjukkan minat pada Anda, penghalang mental itu mulai retak. Dan apa yang muncul adalah cerminan dari keinginan. Dia tidak ingin kehilangan Anda, bahkan jika dia tidak tahu alasannya. Jung berbicara tentang bagaimana ego menciptakan topeng, persona untuk membantu kita tetap memegang kendali. Tetapi jiwa tidak memakai topeng. Jiwa bereaksi dari kebenaran. Dan kebenarannya adalah bahwa kecemburuan, ketika itu singkat, terkendali dan tidak manipulatif, menunjukkan hubungan emosional yang nyata. Bagaimana mengenali kecemburuan diam-diam ini? Perhatikan ini. Dia tiba-tiba tertarik pada hubungan masa lalu Anda. Dia menyela ketika Anda berbicara tentang pria lain. Dia mengubah topik pembicaraan jika Anda berbicara dengan kagum tentang orang lain. Dia membuat komentar pasif-agresif yang disamarkan sebagai lelucon. Dia menjadi jauh tepat setelah momen seperti itu. Ini adalah cara yang canggung tetapi sangat mengungkapkan untuk mengatakan, saya tidak tahu mengapa, tetapi sakit membayangkan Anda dengan orang lain. Dan jika Anda memikirkannya, itu adalah salah satu bentuk paling murni dari cinta yang tidak disadari. Dia menginginkan Anda, tetapi belum tahu bagaimana mengakuinya. Banyak pria merasa cemburu bukan karena mereka pikir Anda milik mereka, tetapi karena mereka takut orang lain mungkin melihat Anda sebelum mereka siap untuk mengakui bahwa mereka melihat Anda. Ketakutan kehilangan Anda muncul bahkan sebelum memiliki Anda. Dan dalam ketakutan itu terletak kedalaman dari apa yang dia rasakan. Bahkan jika dia tidak menamainya, jangan anggap itu sebagai bukti kendali, tetapi sebagai pesan emosional. Kehadiran Anda sudah penting bagi saya, bahkan jika saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Carl Jung berkata bahwa apa yang esensial selalu dimulai di dalam ketidaksadaran. Dan jika pria ini belum mengatakan dia mencintai Anda, tetapi melindungi Anda tanpa berpikir, mengingat segalanya tentang Anda, menjadi gugup di dekat Anda, dan menjadi cemburu tanpa mengakuinya, maka jiwanya sudah memutuskan bahwa dia sedang jatuh cinta. Wah, pikirannya hanya belum menyusul kebenaran batin itu. Percayalah pada apa yang Anda lihat di luar kata-kata. Karena seringkali aku mencintaimu yang sebenarnya sudah diucapkan, bahkan jika itu belum terdengar.